museum seperti terlantar, seperti tidak bertuan. Tapi mungkin karena dulu aku orang Papua kah, jadi terima kasih. Acara yang dong bilang situ, yang tersisa yang bercerita. Kasih Tifan. Langsung Panji tanya, bapak mau bikin apa? Tifan, masa tiap hari tuh tinggal pakai gong? Jadi model sama, jadi memang aku macam reinkarnasi begitu. Anak reggae bikin musik dan segala macam, semua kasih jalan bareng itu. Jadi luar. Budaya itu kan kita bisa modifikasi dia. Kalau ton cinta kebudayaan, terus siapa lagi yang mau cinta ke budaya? Almarhum Bram Ataruni bilang, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke. Pemikiran kebudayaan itu adalah milik bersama. Tokoh budayawan kita, Bapak Arnold Ap. Oke, selamat sore. Halo, apa kabar, Yori? Kita bisa ketemu lagi. Sore, Om. Ya, luar biasa. Hari ini kita ketemu lagi di acara Ngopi Papua, ngobrol pikiran inovasi Papua. Kita akan cerita banyak hal tentang acara yang akan kita starter untuk Papua Folk Fiesta. Itu ruang pertemuan, ruang kreasi buat seniman-seniman tradisi. Ya, Om Yori, kita acara ini kita kemarin itu mulai starter di tanggal 1 Juli. Kenapa kita pilih tanggal 1 Juli? Pertama itu tanggal lahirnya seorang budayawan Tanah Papua dan seorang kurator besar Tanah Papua, dan dia kurator pertama orang Papua. Itu bagian yang menjadi kebanggaan kita. Sehingga kita memilih itu tokoh budayawan kita, Bapak Arnold Ap, dan banyak hal legasi-legasi yang dia tinggalkan itu menjadi inspirasi, menjadi semangat buat kita membangun kerja-kerja kita. Apalagi kita tahu bahwa kita punya kurator setelah Arnold sekian lama perjalanan, itu tidak ada lagi kurator Papua. Dan sampai di tahun 2012-13 dan Om Yori bisa muncul sebagai kurator Papua di tahun 2014 yang sudah boleh memperoleh sertifikat nasional sebagai kurator dan juga 2023 sertifikasi ahli cagar budaya. Ini satu penghargaan yang luar biasa yang memberikan kita semangat untuk bisa bercerita dengar banyak hal dari, apalagi minta maaf saya dengar itu, mungkin nanti Om akan cerita sedikit tentang Om sebagai kurator dan sebagai apa yang pemahaman Om tentang seorang tokoh Papua, seorang Arnold Ap, dan apa saja yang Om dong sudah kerjakan. Karena saya dengar-dengar itu tanggal 5 Agustus itu ada acara yang tiap saat biasa Om Dong kerjakan. Mungkin kira-kira bagaimana menurut Om Yori? Baik, terima kasih Om. Aduh, ini kesempatan yang luar biasa sekali. Lama sekali memang tidak berjumpa, lalu berdiskusi ataupun bicara-bicara tentang kebudayaan Papua. Terutama terima kasih buat teman-teman semua sudah memberi ruang buat kita. Saya pikir kesempatan seperti begini baik sekali untuk kita bicara, karena adat dalam kebudayaan dan tradisi kita di Papua tuh sebenarnya segala sesuatu tuh diselesaikan dengan bicara-bicara. Jadi kita harus bicara-bicara dulu supaya kita bisa tahu dia punya permasalahan di mana, apa yang selama ini kita rasakan. Tidak boleh diam-diam gitu, kita harus bicara-bicara. Nah, terkait dengan apa yang tadi Om Abel tanya, saya pikir ini suatu hal yang sangat penting dan baik untuk waktunya kita publis ke semua orang tentang siapa sih sebenarnya tokoh Arnold Ap ini. Walaupun tidak menutup mata bahwa selain Arnold Clemens Ap, kita punya segudang orang-orang tua yang bisa kita anggap sebagai tokoh, sebagai pelopor, sebagai patron dalam hal kebudayaan kita di Papua. Artinya kalau dalam perspektif seni itu kita lihat misalnya dalam seni tari, seni musik, dan hasil-hasil karya, maka memang patron kita ada di Arnold Clemens Ap. Tetapi ketika kita bicara soal aspek yang lain, seniman lain juga itu banyak yang hidup. Kita punya pengukir-pengukir yang hebat. Taruhlah misalnya di Biak itu Bapak Rum Sumbre yang sudah meninggal, itu almarhum. Ketua Dewan Kesenian. Itu banyak sekali sebenarnya orang-orang yang saya perlu pikir di waktu yang ke depan. Om juga perlu pikir supaya orang-orang ini juga kita angkat semua, supaya tidak hanya satu tokoh saya. Tapi terima kasih. Nah, yang perlu kita bicara soal kebudayaan yang begitu mencolok
Iya. kita anggap sebagai apa kebangkitan kebudayaan itu. Iya. Kalau kita lihat dalam periodisasi masa, itu memang orang Papua tuh selama dalam durasi yang begitu panjang itu terkotak-kotak masing-masing dengan dia wilayahnya masing-masing. Di Siap. Yapen ada orangnya, Waropen ada orangnya, Biak ada orangnya semua. Tapi ketika kita mulai tergabung dalam NKRI, lahirlah Universitas Indonesia 10 November 1962 memberi kesempatan untuk semua orang Papua tuh berkumpul dalam satu wadah yang kita sebut dengan satu universitas. Siap. Nah, dalam satu universitas ini, kreativitas-kreativitas yang lahir dari masa tradisi dan masuk dalam masa peralihan itu masih dibawa murni, pure dari orang-orang ini. Lalu mereka berkumpul semua dalam wadah ini, lahirlah sebuah nama museum. Menarik itu, Museum Antropologi atau Museum Lokabudaya Universitas Cendrawasih itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga antropologi. Karena lembaga antropologi itu dia berdiri tahun 1963. Wow. Nah, luar itu biasa. berdiri bersamaan. Jadi ketika ada 3 fakultas, 2 fakultas di Universitas Cendrawasih 1960, lembaga antropologi itu berdiri setara dengan fakultas. Di dalam lembaga antropologi itu ada 3 bagian. Ada penelitian, kemudian ada museum, dan yang ketiga itu ada administrasi atau perpustakaan. Nah, museum itu sudah ada berdiri sejak itu. Jadi museum itu lebih berdiri duluan daripada jurusan antropologi. Jurusan antropologi baru berdiri tahun 78. Itu tahun 63 Museum sudah ada. sudah lahir dulu. Museum sudah lahir dulu. Secara de facto itu sudah ada begitu. Iya. Nanti gedungnya itu baru dibangun itu atas prakarsai pendanaan dari Rockefeller Foundation dari Amerika Serikat. Kebetulan gedungnya itu sendiri itu adalah anak dari Nelson Rockefeller, itu gubernur New York 1960-1964. Anaknya bernama Michael Clark Rockefeller itu melakukan riset dengan beberapa peneliti antropolog dari Amerika Serikat, terutama dari New York. Dari New York itu mereka melakukan penelitian untuk koleksi etnografi. Kemudian itu mereka pergi meneliti pertama di Lembah Balim bulan Juni sampai Juli. Lalu di tahun yang sama bulan September sampai Oktober itu penelitian di Asmat, dan dia hilang di sekitar minggu terakhir dari bulan Oktober. Oke. Nah, koleksi-koleksi yang tidak sempat dikirimkan ke Amerika itu tinggal di Agas, Di Asmat. Asmat. Iya. Lalu ketika 1962 Universitas Cendrawasih berdiri, maka terpikirkan untuk koleksi-koleksi tersebut dikirimkan ke Universitas Cendrawasih. Oh, itu yang ada patung besar. Ya, bis patung itu. besar, patung segala macam semua dalam situ. Nah, sejak saat itu, Iya. teman-teman itu dulu karena belum ada jurusan antropologi, pada umumnya semua pelopor, dosen-dosen pelopor jurusan antropologi itu lahir dari geografi. Iya. Termasuk Arnold Clement Saab, dia punya sarjana muda BA-nya itu adalah dari geografi, karena kita belum ada jurusan antropologi. Iya, betul Jadi sekali. mereka direkrut masuk. Masa itu kan masa peralihan, jadi kemampuan bahasa Belanda bagus, kemampuan bahasa Inggris bagus, jangan tanya lagi. Bukan kayak kita sekarang, kalau trasekolah berarti, bukan kayak kita sekarang, kalau trasekolah berarti kita tahu bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Orang-orang ini memang hebat-hebat sekali orang tua ini. Kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Belanda itu luar biasa sekali. Iya. Oleh karena itu bisa dibuktikan, mereka mulai terlibat, Arnold Clement Saab mulai terlibat dan teman-teman, Pak Yosman Soben, Arnold Clement Saab, kemudian ada Agapitus Eusebio Dumatubun, terus ada Abner Korwa, ada Abner Watova. Mereka semua mulai terlibat itu, jurnal-jurnal itu bahasa Inggris. Nih, saya mau baca nih, 70-an bahasa Inggris internasional. Luar biasa. Itu sekarang itu bikin jurnal nih bahasa Indonesia, baru kirim ke translator, baru terjemahkan. Ini dong bikin jurnal nih bahasa Inggris sendiri. Jadi vocabulary ini jangan tanya lagi, luar biasa sekali. Internasional duluan. Internasional duluan. Jadi pemikiran-pemikiran untuk pemanfaatan teknologi itu juga luar biasa. Artinya kalau kita bicara soal inovasi, orang-orang ini hebat sekali. Mereka sudah memanfaatkan media jurnal untuk memperkenalkan Papua. Bahkan yang hal yang lain juga mereka punya program-program di RRI. Itu kan banyak sekali. Pelangi budaya dan sebagainya itu. Dan itu sudah memanfaatkan teknologi karena saat itu yang bisa menghubungkan kita di sini dan seluruh tanah Papua itu hanya melalui radio dan media-media itu. Dan untuk menghubungkan media dengan luar itu adalah jurnal. Jadi jurnal-jurnal itu diakses oleh semua orang. Bahkan saya lihat dalam buku kecil, daftar jurnal yang dikirim, bahkan lagu-lagu membesar sampai ke luar negeri. Wow, Jadi orang bayar kembali tuh ke situ, ada dia punya catatan, dikirim ke alamat-alamat semua lengkap. Setiap terbitan tuh kirim ke luar negeri. Wow, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau bicara orang Papua belum mengenal pemanfaatan teknologi dari dulu, saya pikir ini perlu koreksi dan pertanyaan karena luar biasa sekali. Dengan keterbatasan yang ada nih dong sudah bisa Iya. mempublis Itu karya-karya. betul, itu yang saya heran. Kearifan lokal. Saya heran lewat tuh Om di media situ. yang Baru sekarang kita yang canggih begini kita tidak bisa memanfaatkan nih, Iya, pertanyaannya nih betul. bagaimana begitu. Kita semua nih generasi Arab gampang. Harap Jadi- gampang. Itu yang pertanyaan. Yang kedua, tadi Om pertanyaan tuh baik sekali. Jadi sosok Arnold Ab itu saat ini itu di kita, kalangan kita yang lahir 80-an,
sampai dengan 90-an ketika lagu-lagu Arnold Lap masih terus diputar di media-media, maksudnya di RRI terutama dalam rekaman-rekaman yang diputar kita dengar, itu kita semua cuma tahu bahwa dia itu adalah pemimpin dari grup yang kita kenal dengan grup Mambesak. Ya. Waktu saya mulai lulus dari antropologi, masuk di antropologi 99, selesai 2002, 2003 mulai kerja penelitian, 2004 itu saya mulai pertama kali kerja direkrut oleh Bapak Freddy Sokoi. Sekarang Purek 4 jadi kerja di museum. Oh, Nah mulai dari 2004 mulai kerja jadi di beliau tuh jadi beliau punya asisten untuk mengajar sekaligus juga melihat museum. Ada hal yang menarik. Saya pekerjaan setiap hari sebenarnya tuh karena itu staf pegawai museum itu lengkap. Iya. Biasa tuh saya cuma laporan-laporan penelitian, saya meja tuh kerja penelitian saja. Tapi datanglah tamu-tamu asing ini karena semua tidak tahu bahasa Inggris. Jadi Bapak Soko datang sama saya bilang, "Ade, Pak Cudun tidak tahu bahasa Inggris, jadi mau jelaskan barang di dalam nih repot saja." Jadi Ade coba belajar barang-barang ini di dalam dulu. Niat pertama itu saja. Jadi datang ke sana tuh sudah ada om, di situ ada om yang salah satu senior kita yang bendahara Mambesak namanya Gusti Tetol. Oh iya. Om Gusti Tetol Gusti kan Tetol. lulusan bahasa Iya, Inggris, oh. betul. Sudah saya ketemu Om Gusti Tetol, dia kasih buku. Terus yang kedua tuh ada Om Nikotan sama di Yonas Padebulan. Mentanawai, ya. Iya. Dan tiga ini yang Iya. kasih tunjuk saya. Ini barang ini namanya patung bis dari Asmat. Ini penokok sagu dari Sentani. Ini penokok sagu dari, hanya itu saja. Bahwa ini kalau saya mau jelaskan kayak bulan, this is MB1 from Asmat. Just it, tidak ada yang lain. Itu saya bisa bagaimana menjelaskan itu. Terpaksa mulai dari situ mulai buka buku. Sudah mulai pikir perpustakaan, kumpul buku-buku, datang mulai belajar kebudayaan Asmat. Oh, ini dan tulis seperti ini. Mulai minta-minta pace dong. Ada buku tentang Kamoro, kadang kasih buku Simon Kusmin punya bahasa Inggris. Oh, iya. Sudah, belajar. Barang-barang semua membelajar. Jadi akhirnya timbul niat untuk mempelajari benda-benda kebudayaan di Papua yang jumlahnya, kita punya koleksi itu 2.500 koleksi. 2.500 koleksi ya. 2.500 dan paling terbanyak itu dari Asmat karena tadi berhubungan dengan Rockefeller Foundation tadi. Iya. Jadi itu, jadi paling banyak karena itu akhirnya mulai belajar. Sudah, mulai belajar itu sudah langsung mulai jadi guide. Mulai jadi guide, jadi setiap kali ada tamu yang masuk dan tahu ada Enrico di guide di dalam museum. Jadi untuk mengajar. Sudah mulai masuk jadi, diangkat jadi CPNS itu 2010. 2010, selesai 2012 itu ada program tahunan dari museum itu adalah program tahunan untuk menjadi tenaga museum tingkat dasar. Iya. Sudah mulai ke kurator 2012 sampai 2014 baru dapat sertifikat kurator itu. Wah, Nah, waktu belajar itu baru saya juga dapatkan catatan yang lain bahwa ternyata pekerjaan sebelum lahirnya Mambesak 78 itu dari tahun 72 sampai dengan 78 6 tahun itu adalah pekerjaan kuratorial yang dilakukan oleh Arnold Clemensak. Iya. Baru saya sadar bahwa sebelum Mambesak ini muncul, toko Arnold Lap ini pekerjaan rutinnya sampai dengan dia meninggal itu adalah seorang kurator. Iya. Begitu. Jadi karena ada dalam lembaga antropologi, Iya. jabatan kurator itu tidak ada kepala museum, yang ada adalah kurator. Dan beliau menjadi kurator dari tahun 72 tuh sampai dengan 70 sampai 84 ketika meninggal tuh jabatannya masih tetap kurator, bukan kepala museum. Iya. Nanti setelah kita berlibur tahun 94 baru museum jadi UPT, unit pelaksana teknis, baru lahirlah kepala museum. Iya. Jadi sekian lama perjalanan itu dia jadi kurator, dan juga sekalian kepala museum itu. Secara administrasi, ya, sebutannya begitu. Tapi dalam bidang itu tetap sebagai kurator. Karena kita lihat kerja-kerja yang dilakukan seorang Arnold Lap ini, ya legasi warisan yang dia tinggalkan ini, ya sampai hari ini kita semua menikmati. Contoh dari seniman musik, lagu-lagu karya-karya Mambesak itu selalu menjadi inspirasi, mulai dari Black Brothers, Rio Grime, Masayori, dan semua grup-grup besar pasti ada lagu-lagu Mambesak yang dibawakan, ya. Sehingga orang tuh terfokus ke karya Mambesaknya. Benar. Tapi orang tidak melihat catatan lain yang tadi. Dia di Papua, dia tuh kurator pertama loh, yang orang Papua punya. Kita berintegrasi ini tahun berapa? Coba kita lihat. Kita tahu 69. dari New York Agreement itu kita 63. Iya, itu kita, dan barang ini dia ada dari tahun 60-an apa kemari. Dan dia sudah kerja. Kerja dan mungkin dia lebih dulu dari kurator Indonesia yang lain. Ya, benar. Ini hal besar yang itu yang menjadi menarik dari perjalanan panjang. Arnold Lap hilang, maksudnya meninggal 30 tahun. Sekian tahun itu kita vakum. 84. Iya, museum seperti terlantar, seperti tidak bertuan. Makanya kita ada pemimpin di museum tapi tidak bisa menjelaskan bagian itu. Ya, kita bersyukur akhirnya muncullah Om Yori yang bisa melanjutkan legacy yang Arnold tinggalkan. Dan ya ada satu hal yang luar biasa mungkin dengan style dan gaya yang Om Yori ini bisa beradaptasi dengan
sehingga bisa cepat mensosialisasi. Sehingga satu hal ya tadi Om, kita kan nanti ke depan Om dong ada kerjakan sebuah gagasan besar tentang Mambesak yang akan nanti mungkin tanggal 5 kan kalau tidak salah ya. Itu di Papua Folk Fiesta ini kan memang hanya untuk ruang kreasi buat seniman tradisi lah. Kita ada satu acara yang Dom bilang di situ yang tersisa yang bercerita. Ya, saya dengar itu ada Om Dom sedikit cerita tentang Arnolap, Mambesak, Arnolap, Mambesak dan mereka yang masih tersisa dari Mambesak. Ya mungkin sedikit Om bisa cerita Kak seperti apa Om Dom kerja-kerja itu untuk barang ini. Baik, terima kasih Om. Tahun 2022 yang lalu itu ada sekelompok anak-anak yang model sama dengan Iam dong begini, anak Namber tapi cinta Papua mati kayak ini. Jadi ada seperti ada Iam orang ini, ada itu dia nama itu Yondri Revolt. Dia tinggal di Timika. Dia komunitas itu namanya Yoi Katra. Yoi Katra karena artinya Ioka tidak gitu, tahu maksudnya tahu. Jadi Yoi Katra. Jadi Yoi Katra itu dia komunitas. Itu bahasa apa tuh? Bahasa Yoi Katra tuh bahasa Papua maksudnya gaul Papua. Yoi Katra. Yoi Katra. Ioka tidak. Nah, itu gitu. Bahasa slang kayak itu. Jadi dia pakai Yoi Katra itu. Dia mengakses dana Indonesiana. Dan Indonesiana itu satu program yang dilakukan oleh Dirjen Kebudayaan yang memberi keluasan buat para pelaku seni. Dia mengakses itu karena dia juga fokus di perfilman. Oh iya, luar biasa. Nah, dia bikin proposal itu dia anggap macam ini lolos atau tidak. Karena dia lihat ketum punya kerja-kerja itu dia di Timika tapi dia memantau ketum kerja-kerja dan segala macam semua kerja-kerja. Dia belum pernah ketemu saya. Dia ketemu saya itu adalah ketika saya membantu sapu teman namanya Daniel Kotter dari Jerman waktu datang penelitian tentang Freeport buat film. Nah, Daniel Kotter itu dong rekomendasikan ketemu saya di Uncen, lalu ketemu tuh saya yang mengatur dia punya jadwal semua sampai dia ketemu dia. Jadi John Revo ini belum pernah ketemu saya. Setiap kali telepon tuh dia panggil saya Pak, karena dia berpersepsi bahwa kurator nih berarti jenggot putih, rambut hitam putih semua. Jadi dia panggil saya, iya Pak Hendriko, iya Pak Hendriko, iya Pak Hendriko, begitu. Jadi begitu dia mulai bikin proposal itu, puji Tuhan bahwa proposal lolos. Ada dong beberapa teman komunitas termasuk dong kerja di sini, kontributor lokalnya tuh Ade Harun Rubarar. Luar biasa. Luar biasa tuh dia bikin filmnya itu adalah Arnold Up dan Mambesak. Saya bilang begini, kami ini punya lembaga banyak, ada teman-teman, ada Iam, ada Harun, banyak bikin judul, tapi mungkin karena dulu aku orang Papua kah, jadi terima kasih begitu. Nah ini Pace Amber nih, yang dia bikin satu kali langsung dong kasih dia begitu, dong kasih dia saya belum ada. Ini pasti kok ada jaringan dalam jambi, kok lewat jaringan sel-sel kapal, jadi kok bisa dapat ini judul, karena judul mengerikan sekali. Karena Arnold Up dan Mambesak. bicara Arnold Up dan bicara Mambesak itu sesuatu yang kalau di orang Papua itu sesuatu yang menakutkan gitu. Macam jangankan kita yang di luar, jangankan mereka yang ada di dalam yang pelaku Mambesak, yang di luar pun agak sedikit, aduh, ini dong bicara apa? Iya, itu sudah jadi bicara apa? Seperti yang waktu kita di podcast pertama itu pertanyaan muncul juga dari Iam, dari Om Gamil sempat tanya, Om bicara barang ini melihat ini dari kacamata Arnold Up ini. Event Papua Folk Fiesta, Om Star dari, jangan sampai Om ini nanti dong lihat dari perspektif yang berbeda. Saya bilang ya, orang boleh melihat dari perspektif yang berbeda, tapi kalau saya melihat dari perspektif budaya. Kenapa? Karya Arnold ini terlalu banyak dan luar biasa. Banyak yang tercecer seperti parcel yang tercecer yang kita sedang mengumpulkan ini. Biarkan ini sehingga apa yang kita akan tinggalkan itu tidak menjadi catatan yang buruk, tapi kita berusaha untuk ya ibarat barang dia sudah rusak mungkin tuh angkat, tuh cuci, bikin bersih. Orang ternyata barang dia begini. Ya itu yang seperti yang sekarang. Benar Om, itu sudah. Jadi waktu Ade dia telepon saya terus saya tanya Ade terus bagaimana? Dia bilang kakak saya tugas ini berat. Berat pertama saya blank, buta sama sekali tentang Mambesak ini seperti apa. Apakah dia punya anggota Mambesak itu masih hidup, dong bersedia untuk diwawancarai atau tidak? Saya bilang oke begini. Menurut kakak, terlalu banyak orang menulis tentang Mambesak. Kakak juga termasuk orang yang menulis tentang Mambesak. Kalau ada dong baca buku Mambesak yang kami semua sekumpulan beberapa orang yang memberikan tulisan Mambesak yang diterbitkan 2019 oleh diprakarsai oleh almarhum Enos Rumansara dan kakak Andreas Go.
itu keluar buku itu kakak juga ada berikan kontribusi di dalam situ karena dia semua sudah tulis banyak. Kakak tulis kakak judul itu Mambesak Warisan Seorang Kurator. Nah Keren, keren gitu ya. ini menurut kakak perspektif itu yang kakak kasih masuk dia. Om Jadi lihat dari kacamata, kacamata kurang lain gitu. Jadi orang bicara soal Depus ini karya-karya itu kakak bicara dari lain. Ternyata jauh sebelum lahirnya Mambesak itu ada kerja-kerja kurator sampai melahirkan barang itu. Jadi luar biasa. nah kemudian jadi menurut Ade bagaimana? Jadi kakak merekomendasikan kali ini biarlah orang-orang anggota Mambesak, mama, bapak dulu yang masih hidup, dulu yang bicara tentang Mambesak. Jangan kita lagi yang bicara tentang Mambesak. Jadi akhirnya mereka, akhirnya ada sepakat dengan skenario itu, maka filmnya itu kita rekam. Puji Tuhan kita berhasil merekam ya lumayan banyak dari sisa Yang tersisa anggota yang Mambesak. bercerita Kalau tuh. kita lihat dalam buku Mambesak kan total dari pemimpin Bapak Arnold Ab sampai dengan anggota semua 40 orang. Oh, iya. Dari 40 orang itu sekitar 15 itu sudah almarhum. Jadi sekitar 35, dari 35 tuh yang lain ada di luar negeri dan susah diketemui. Dalam sini sekitar 20-an. Puji Tuhan itu sekitar 10 sampai 11 orang berhasil diwawancarai. Terakhir tanggal 3 Januari 2023 ini saya temani ada dia ke Sorong wawancara Bapak Wolas Krenak. Bapak Wolas Krenak kan selain koordinator tari, beliau juga adalah orang pelaku sejarah pembentuknya grup Mambesak karena dia yang mengetik surat undangan dalam 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Biak dan bahasa Tehit untuk undang orang semua datang hadir untuk ikut itu pembukaan grup Mambesak gitu. Jadi Tom pergi wawancara dia dengan kakak Max Binur sebagai generasi penerus antropologi dan sebagai penerus dari itu. Tony Krenak itu dia selain itu dia juga wartawan. Oh, wartawan hebat sekali. Jadi memang ini Kompas suara pembaruan kayak itu. Dan juga pernah jadi wartawannya Megawati dalam kepresidenan. Jadi memang bicaranya tuh luar biasa bagus sekali. Kita rekam lama, selama 2 hari tuh rekam beliau saja. Jadi luar biasa cerita sejarah dan luar biasa juga dapat sekretaris Bapak Yoel. Sekretaris Mambesak itu juga kita berhasil wawancara. Ini orang Biak. Orang Biak ya. Kita berhasil Gargapura. Kita berhasil semua Mama Uslin, teman-teman semua berhasil kita beberapa bapak mama itu berhasil kita wawancara. Nah, dari hasil itu ada deh kemarin telepon saya, kakak ini editing film dari 2022 sampai 2023 kita buat itu ternyata terlalu banyak seperti istilah ADIM, daging banyak sekali sampai dong pusing mau taruh di mana. Akhirnya dong berpikir untuk bikin sequel keduanya. Jadi sequel pertama tuh tentang Mambesak, sequel kedua khusus tentang kurator. Nah ini kurator ini baru mulai disusun tahun ini tentang Arnold Ab, dia kerja-kerja kurator. Jadi kalau misalnya dengan yang tadi Om Habib dong punya program itu, nah ini cocok sekali karena kali ini murni tidak ada orang luar, termasuk saya belum bicara soal Arnold Ab, soal Mambesak yang film ini tidak. Itu murni teman-teman ada bapak mama dong dari anggota Mambesak yang masih ada nih, mereka yang mengungkapkan perasaan, cerita-cerita, story dan sebagainya. Karena mereka punya catatan lah, punya emosional itu ya. Sehingga di acara kita itu kenapa yang tadi saya bilang ada satu acara namanya yang tersisa yang bercerita tuh karena itu mungkin kali ini 5 Agustus besok itu orang Mambesak don cerita tentang personil yang sisa sehingga kita generasi tahu ini loh kerjanya Mambesak seperti ini. Bagaimana dengan keterbatasan yang ada tapi mereka bisa berinovasi memanfaatkan teknologi yang sederhana tapi dong bisa lakukan hal-hal besar dan itu menjadi warisan yang cukup luar biasa. Nanti mungkin kita ke depan kita juga dengar dari seniman-seniman yang lain mungkin selain Mambesak mungkin kita tahu kita punya kakak Mecu Imiri. Mungkin bisa karena orang dulu dari Taman Imbi dong berkarya sampai nanti ke Jakarta di Taman Mini itu mungkin itu luar biasa sekali. Jadi dorang sudah sekarang sequel pertama nanti ada sequel kedua. Tahun ini baru mulai direkam. Jadi dia punya rencana tuh merekam kerja kuratorial sampai pindah ke saya sebagai penerus begitu. Supaya ada masuk connect-nya. Waktu saya tulis judul tentang Arnold Ab Mambesak Warisan Seorang Kurator itu terlepas dari pengalaman kuratorial selama berapa tahun itu. Dulu waktu pertama kali masuk pemikiran saya benda-benda ini adalah benda-benda mati. Artinya barang yang mungkin orang pesan dan segala macam. Tapi ketika mengetahui sejarah tentang benda-benda ini, sungguh saya merasa bahwa ini sesuatu yang teramat sangat luar biasa, warisan yang luar biasa benda-benda koleksi kita. Kenapa? Saya sampai pada satu kesepahaman dan saya baca dalam Arnold Ab punya tulisan-tulisan kuratorial, materi-materi yang dia sampaikan di mana-mana tentang benda-benda koleksi museum. Dia sampai dengan saya sama sepakat itu kita dua sama-sama satu pikiran. Saya rasa saya juga terinspirasi dari dia bahwa benda-benda kebudayaan ini adalah entitas, bukan benda mati. Kenapa? Karena ini hasil karya manusia Papua yang masih hidup,
yang buat barang ini untuk fungsinya, entah itu untuk peralatan hidup, peralatan makan, peralatan Betul, berperang, sepakat. peralatan transportasi, termasuk juga yang memiliki nilai-nilai sakral. Ada semua di dalamnya. Satu contoh patung Nikomare, itu patung yang terbuat dari kayu keras warna hitam dari Kabupaten Bintuni. Itu Betul. orang Weriagar punya dewa. Wow. Karena percaya turun dari Gunung Nabi turun ke bawah. Dan itu dia mata itu pakai batu akik. Sekarang tuh baru kenal batu akik, barang sekitar ratusan tahun udah pakai itu. Dalam ruangan museum itu, om-om di museum itu dan cerita bilang, di semua koleksi patung bisu tinggi 12 meter, tapi dia bukan leadersnya, pemimpinnya. Yang pemimpin tuh barang itu. Kalau malam itu, dia kalau mau macam sering mengganggu saya begitu. Jadi kalau macam dulu kerja-kerja museum tuh dia suka atau panggil-panggil. Nah itu biasanya tuh kalau begitu dia minta pinang. Di samping dia tuh ada tempat taruh persembahan. Oh, jadi setiap kali dia kasih suara pas saya datang taruh pinang, kapur di sini. Nanti dia mulut itu merah. Berarti sekali makan pinang, padahal barang udah tinggal. Jadi memang itu barang-barang tuh entitas betul. Jadi bukan saya sampai pada kesimpulan itu. Saya pernah bertanya buat bapak teman-teman semua yang masih hidup waktu itu bapak Enos Surmansara. Ternyata anggota Mambesak itu selain orang belajar merekam musik, dalam satu hari itu setiap orang dapat jadwal untuk kasih bersih museum sama mempelajari koleksi di dalamnya. Wow, luar biasa. Jadi Pati ajar orang langsung ini barang ini apa kurasi. Bagaimana dia mengajar mereka untuk mengkurasi benda-benda di dalam. Jadi dia bilang supaya kalau saya ada tamu ada keluar, ada tamu datang kamu juga bisa jelaskan gitu. Betul. Jadi dia meninggalkan warisan. Artinya saya juga sekarang menentukan proses itu. Jadi kasih pelajaran buat anak-anak pada menguasai itu. Jadi meninggalkan warisan. Jadi rupanya itu sampai di tingkat level itu. Saya sampai pada satu kesimpulan waktu ada pembukaan kegiatan di sebelah. Kalau lupa rektor itu sekitar tahun 70-an, 77, 78 Pak Rektor minta selalu tuh dulu kita pakai gong untuk acara-acara pembukaan. Lalu Pak Rektor minta waktu itu karena berangkat perwakilan ketua lembaga antropologi tapi tidak ada Arnold Lape mewakili untuk buka acara itu. Pokoknya sekitar seminar atau apa begitu. Nah, Paci waktu dia mau turun karena dia lihat gong ini langsung tahun saya ingat itu Bapak Gusti Tetor sampaikan itu sekitar tahun 75 76. Dia lihat itu karena gong terus, akhirnya Bapak Api itu turun ke museum bilang sama Gusti Tetor, Gusti kasih tifa dulu. Langsung Paci tanya, Bapak mau bikin apa? Tifa ini masa tiap hari tuh tinggal pakai gong toki-toki pembukaan acara terus. Memangnya orang Papua tidak punya budaya kah? Dia bawa tifa itu ke sana dan Paci yang memperkenalkan pertama kali buka acara menggunakan tifa. Dan tifa yang dipakai itu tifa biak. Jadi luar biasa sekali. Jadi ini artinya cerita-cerita positif yang beruntung ke saya bahwa ada legasi-legasi yang dia kasih tinggal selain daripada Mambesak. Jadi memperkenalkan banyak hal. Sampai hari ini kita masih pakai tifa itu. Jadi kamu kita masih tinggal di apa ya? Jadi itu. Jadi luar biasa sekali. Jadi dia jadi saya bertahu dan akhirnya mulai dari situ langsung diuncen tiadakan lagi penggunaan gong. Sejak Paci tahun 75 itu. Sampai sekarang ini. Semua pakai tifa dan berbagai macam tifa tuh taruh sebagai hiasan. Dari dia pertama bawa sentani, besok nanti berikutnya dia bawa biak, besok dia sekaligus don tanya dia Bapak kenapa? Dia supaya orang juga tahu bahwa orang Papua tuh tifa bukan hanya orang biak saja pun tifa. Jadi Paci kasih berbagai macam jenis. Kadang tifa panjang, tifa pendek, sepurung kaget. Papua ini ternyata dari tifa saja kaya sekali. Betul, kita punya Kita punya jenis-jenis tifa, jenis-jenis alat musik itu kan banyak sekali. Beragam sekali. Saya pernah baca di buku Musik in New Guinea, itu banyak sekali bentuk-bentuk tifa. Dan saya dapat satu bentuk tifa dari Waropen itu justru dia besar, tidak terlalu tinggi, tapi dia tidak punya ukiran. Ini masih menjadi tanda tanya sama saya hari ini. Ya mungkin itu nanti Om No yang kurator nih yang lebih paham barang-barang begitu. Tapi saya senang karena kita kali ini bisa melihat seorang Arnold Ap dari sisi yang berbeda. Yang tidak kebanyakan orang ya lihat Om, terutama Om sebagai penerus dari kurator, Om sebagai semua Om ini saya bilang, Dom bilang dokter budaya, toh. Kenapa? Karena biasa kalau ada masalah-masalah pasti Dom tinggal pakai untuk selesaikan. Padahal kalau kita mau lihat dari usia semua Om masih terlalu muda. Tapi mungkin yang lain makan daun, Om ini makan dia akar. Jadi pernah keserui jadi. Om, Ton cerita tapi Om minum kopi. Baik. Supaya cerita tambah ini, kan Ton ini acara ngopi Papua atau jadi Ton juga minum kopi. Memang kopi saja. Jadi supaya Om cerita tambah enak. Kembali yang tadi ke kurator. Saya kemarin waktu berdiskusi dengan beberapa teman, termasuk juga dengan waktu diwawancara oleh teman-teman dari Greenpeace terkait dengan kerja-kerja kuratorial ini. Saya baru sadar, tersentak itu ternyata menjadi seorang kurator itu adalah pilihan.
adalah ditentukan, dipilih. Oh, luar biasa. Kenapa? Karena ternyata kalau teman-teman di luar Papua, kurator itu pekerjaan, profesionalisme, pekerjaan. Ketika dia sekolah, edukasinya arkeologi, edukasinya sejarah, edukasinya antropologi, edukasinya seni, maka dia keluar itu muaranya menjadi seorang kurator. Kita di Indonesia punya 4 jenis kurator. Kurator antropologi, kurator arkeologi, kurator sejarah, sama kurator seni. Nah, kurator seni ini kan banyak tuh. Ada seni rupa, ada seni musik, itu semua bidang itu. Jadi 4 kurator ini yang mendapat gelar kurator. Teman-teman yang lain dalam museum itu kita punya ada selain kurator, kita ada punya konservasi, kita ada punya preparator, itu yang memperbaiki dan segala macam, dan itu biasanya dari teknik. Kemudian ada humas. Itu dia yang bagian publikasi dan semuanya. Terus yang terakhir itu edukator. Edukator itu yang jadi guide itu. Jadi waktu saya mempelajari lima itu tuh semua dikerjakan oleh Arnolap, dan sekarang saya juga teruskan 5 itu begitu. Karena tidak ada orang lagi. Jadi dia pada cerita lucu. Itu dulu Gamel pernah wawancara saya, Gamel Manan. Jadi waktu Gamel wawancara cerita kayak begitu. Jadi satu kali hari Sabtu, karena saya kerja laporan celana pendek, kerja laporan penelitian di kantor, datanglah grup dari Eropa itu 2 mobil, ada 16 orang. Datang sampai di depan. Terus tiba-tiba karena kotor, karena ini saya pakai baju singlet saja dengan celana pendek, terus saya sapu-sapu halaman depan karena kotor orang mabuk biasa malam toh. Jadi pagi nih ya sudah buka pintu kasih pindah botol-botol, sapu-sapu begini, mobil datang, nonton pakai sound. Baru, excuse me, our museum's open? Saya bilang, yes, open. Dia bilang, oh, okay, can we come in? Please, coming. Dia masuk, saya masuk ke dalam, saya pakai baju, baru saya keluar, baru saya bilang, okay, thank you for coming, my name is Enrico, I'm the curator. Saya langsung nama, so, you are the curator, you are the guide, and you also cleaning service? Saya bilang, yes, all things. Jadi semua saya kerjakan. Semua barang kerja. Karena itu ternyata Om dan cerita, Bapak Arnold juga melakukan itu. Dia bilang, bos itu dia tidak pernah suruh orang. Pagi datang kayak ketemu sekarang tuh, ludo tuh, persis sama itu masih pelajar sama. Ada teman-teman di museum juga tetap duduk macam sampai duduk sibuk dan sapu, duduk dulu mungkin bikin teh, kopi, pisang goreng, cerita omong kosong tuh. Bapak dari rumah dari bawah naik gitu, dia staff orang ada kerja, halaman kotor, dia tidak bilang orang, sapu dulu, ternyata Pati ke sana taruh dia putas, selesai sembahyang dari ruangan dia keluar langsung dia pegang sapu. Baru bos pegang sapu, apa mari tuh pegang, baru numpi sapu. Jadi dia tunjukkan duluan, baru dia membantukan. Jadi tidak perlu perintah. Nah, saya juga bikin begitu sudah. Jadi model sama, jadi memang macam reinkarnasi begitu dia pindah. Nah, kembali ke tadi. Ketika saya riset banyak penelitian, saya sampai bahwa saya kenal orang Papua itu luar biasa. Kita ada punya secara tradisi itu, ternyata kita sudah mengenal kurator tradisi. Kurator secara budaya. Dan kurator secara budaya itu dimiliki oleh semua suku di Papua. Terutama kita yang ada di daerah pesisir, itu kurator budaya kita punya sejak dahulu. Sebagai contoh, kami di Temenabuan itu, saya punya mata rumah itu, keluarga saya Putete orang dan keluarga itu orang-orang yang menentukan mata kain untuk bayar mas kawin. Kurator. Iya betul, karena menentukan ini kain kepala kah, kain dagu kah, kain leher kah, kain bawah itu kurator. Iya. Namanya don tahu. Iya. Dan don tentukan. Don tentukan. Ternyata Bapak juga demikian. Dia lahir dalam keluarga yang menentukan. Menentukan bukan hanya soal kebudayaan. Jadi ini tifa yang tua kah, ini alat untuk bayar mas kawin kah, ada di situ. Oh ya. Jadi memang untuk menjadi seorang kurator itu tidak semua orang bisa jadi seorang kurator, karena sebenarnya basically dari sejarah panjang keluarga itu tuh ada dalam tatanan itu. Jadi by blood itu sudah ada begitu. Dong bilang banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Itu pas sudah. Jadi Om Doni bagian yang memang terpilih. Terpilih memang untuk jadi itu. Jadi lulusan antropologi boleh banyak, tapi menjadi kurator itu. Jadi artinya beliau itu bukan antropologi. Dia tidak itu lulusannya dari geografi, tapi disebut sebagai antropolog karena kerja-kerja kurasi yang dilakukan, kurator yang dilakukan. Saya sampai pada kesimpulan bahwa kita di museum modern ini baru punya ide dan gagasan bahwa benda-benda koleksi itu harus dipamerkan, harus dipresentasikan keluar supaya orang banyak tahu tentang koleksi. Ternyata Pati sudah lakukan itu. Dia tahu bahwa kalau tidak membentuk sanggar, grup musik untuk mengenalkan budaya, maka orang tidak akan tahu tentang koleksi Papua yang kita miliki. Betul. Kita punya alat musik berbagai macam, tifa berbagai macam, lagu berbagai macam. Lahir dari keberagaman koleksi yang ada di kita. Bayangkan selama 7 tahun itu dia hidup dengan ribuan koleksi yang ada di satu Papuan. Jadi pikiran yang tadi cuma satu kesukuan itu berubah jadi pikiran besar untuk semua Papua, karena lingkungan itu tiap hari berhadapan dengan koleksi-koleksi dari berbagai macam suku bangsa di tanah Papua. Betul. Sehingga kerja-kerja mereka lewat media yang pada saat itu kan kita dulu tuh kan cuma tahu ada RRI saja. Sehingga dari RRI memberikan kepercayaan kepada Universitas Cendrawasih untuk acara budaya, dan itu dihandle oleh
akhirnya di situ menjadi ruang inspirasi, ruang kreativitas bagi teman-teman di Mambesa. Betul. Kakak-kakak dorang Betul. dulu dompo acara Pelangi Budaya. Dan kalau dia pu berita tuh biasa Gema Universitaria. Ya, Itu betul. biasa yang baca tuh saya masih ingat itu kalau tidak Wolas Krenak, Alberta Nawani Ya. atau Yusti Yusti Sawaki, Sawaki, itu betul. doang yang biasa baca berita. Betul. Tapi nanti kalau di Depo Pelangi Budaya tuh nanti baru kakak Sam dorang, doang bicara. Betul. Tapi orang membawakan acara dengan style dan gayanya orang Papua. Dong isi dengan sedikit jok-jok mop kain ini, sorong-sorong kayu sedikit baru dong lanjut dengan. Luar biasa sekali. Tapi akhirnya pesan itu sampai ke semua orang. Sehingga di acara di jam tayangnya itu walaupun cuma radio, di orang kampung, menanti. orang tunggu. Dulu sampai dom bilang ini dong ada dapat dom bilang pilihan pendengar kayak itu. Jadi biasa dong kirim berita, dong kirim buat orang di kampung ini, tapi selesai dong putar lagu-lagu Mambesak sehingga itu tuh meresap dengan baik. Dan itu tetap menjadi inspirasi sampai hari ini. Orang bicara tentang folk song, bicara tentang tari, bicara tentang mob yang kalau kita folklore itu orang pasti pikir Mambesak, Mambesak, dan itu hal yang luar biasa. Sehingga kami berpikir bahwa dari Papua Folk ini kita berpikir mungkin dengan Om Dorang kita bisa mungkin menggagas satu hal yang mungkin bisa kita sepakati ke depan untuk memberikan satu penghargaan, apresiasi buat seniman-seniman tanah Papua, mungkin itu seniman tari kah, seniman mungkin yang kita bisa namakan dia tuh Arnold Up Award. Kenapa? Bagian dari memberikan penghargaan kepada karya seni, tetapi rujukannya dari seorang seniman besar tanah Papua yang dia bukan kerja urus seni musik tari, tapi dia ada kerja tompu dapur dia masak. Kurator itu ini dia menu yang disajikan ini dia yang kasih tahu sama chefnya di mana dia kasih tahu ke semua orang. Yang sekarang Om akhirnya Om yang walaupun ya dari usia muda tapi karena ya dari garis darah, dari dari turunan memang dipilih untuk kerja barang itu sehingga di mana-mana Om bisa paham, bisa menjelaskan semua hal karena ini bagian yang penting sekali. Walaupun kita semua mungkin bisa menjelaskan, tapi kan Om lebih tahu. Ini hal yang luar biasa dan kira-kira di tahun ini apa yang akan Om Dong kerjakan di acara besok ini? Oke, baik. Jadi ada berbagai macam pikiran sebenarnya, tapi dengan aktivitas terutama lebih membumingkan kegiatan-kegiatan Arnold dan hal ini paling menarik tadi. Kalau semua kegiatan misalnya festival dan segala macam itu kita bergantung pada foundation atau pendanaan. Tapi satu-satunya kegiatan yang secara spontanitas itu orang Papua sepakat untuk lakukan itu cuma Hari Mambesak tanggal 5 Agustus. Mau ada uang, tidak ada uang, tanggal 5 Agustus anak-anak semua tahu bahwa kami nyanyi di museum. Saya petugas hanya kasih listrik gratis supaya anak-anak reggae bikin musik dan segala macam, semua kasih jalan barang itu. Jadi luar biasa sekali. Tiba-tiba saja makanan datang, tiba-tiba saja minuman datang, segala macam itu spontanitas tanpa ada kasih keruan seperti pun anak-anak tetap. Jadi ada satu kesadaran bahwa tanggal 5 itu adalah milik Hari Orang Papua bersama. Oleh karena itu selama hampir kurang lebih dari 2019 kita mempromosikan buku, lalu memperkenalkan sampai buku Mambesak, launching dia dan memperkenalkan Mambesak mengarah pada hal yang lebih baik. Kita sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita membentuk lembaga yang namanya Mambesakologi Tanah Papua. Puji Tuhan kerja berat tapi Tuhan Yesus sayang dia bisa keluar. Jadi sekarang sudah lembaga secara resmi. Sudah ditandatangan, sudah keluar sertifikatnya dari Kemenhukam. Kedua, dalam rangka itu lembaga ini dia hadir juga bersama-sama dengan teman-teman semua. Kita ingin mendorong Agustus itu sebagai bulan budaya orang Papua. Sepakat. Kenapa? Karena tadi Arnold Lap itu saya yakin sekali ketika mereka dari masa transisi, ketika masuknya Injil, masuknya pemerintah baik Belanda maupun Indonesia, masuknya modernisasi melalui radio dan segala macam, ada kesadaran di orang tua bahwa kebudayaan kita tuh akan bergeser, akan hilang. Oleh karena itu mereka mencoba membuat suatu warisan, menjaga tradisi ini, yang dong wariskan dia sampai dengan saat ini kita terus lanjutkan tradisi. Saya bayangkan kalau saat itu dong tidak buat, maka mungkin kita sudah tidak ada orang menjaga tradisi lagi. Jadi terima kasih untuk Om Dong masih kata folk. Itu berarti kita masih ada di ranah tradisi. Betul. Karena memang tidak ada kebudayaan di dunia ini yang tidak berubah. Semua kebudayaan itu pasti mengalami perubahan.
Tapi kita ada yang disebut sebagai pelestari, ada yang disebut sebagai penjaga. Itu yang menjaga guardian Betul. of the culture. Itu kita yang menjaga marwah, roh, spirit daripada kebudayaan kita yang masih tradisi. Nah itu yang kita mau gagas itu bulan Agustus. Kenapa? Bulan Agustus itu momentumnya banyak sekali. Pertama 5 Agustus sebagai hari lahirnya Mambesak. Kedua tanggal 9 Agustus sebagai hari masyarakat pribumi atau indigenous people. Lalu di bulan Agustus juga tuh kita berharap dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 adalah waktunya untuk kesenian tradisi. Betul. Jadi semua orang boleh bebas melakukan kegiatan apa saja yang berhubungan dengan tradisi itu. Tadi mau menari kah, mau main musik kah, dan segala macam. Boleh dilakukan oleh siapa saja. Tapi puncaknya adalah kita akan lakukan di tanggal 5 itu sebagai bentuk yang awalnya mulai startnya. Start tanggal 5. Wah, Teman-teman boleh bebas. Nah, makanya terima kasih sekali waktu Om Haber sampaikan bahwa ada kegiatan dilakukan dari 1 Juli. Saya berterima kasih karena ini disebut sebagai pra. Di mana-mana kan event besar tuh ada pengantar, toh. Dia bejurne. Dia bejurne tuh. Orang mau bicarakan ada apa namanya pesuruh yang datang ke suara dulu. Ini pengantar dulu. Ke suara baru tunggu Ondo bicara gitu. Jadi ini dia waktunya memang. Jadi sebelum barang ini mulai kasih bunyi dulu. Kasih bunyi dulu. Jadi saya pikir ide ini kita sudah konsolidasi dan beberapa teman, termasuk teman-teman di DPR, Kakak John Gobay ada, teman-teman pemerhati, semua pada bersepakat untuk kegiatan-kegiatan. Dan termasuk award tadi. Kalau award itu di tahun ini teman-teman dari Dinas Kebudayaan Provinsi Pariwisata Provinsi Papua diprakarsai oleh Kakak Jeremy Skori Dama dan teman-teman ada coba akan memberikan award baru mulai pertama tahun ini. Itu mungkin di bulan Oktober karena tujuannya untuk merujuk pada pemberian award tingkat nasional di Desember. Jadi gaung bersambut kayak itu. Nah jadi bikin di bulan Oktober, kita bisa dorong untuk tahun depan dilakukan bulan Agustus. Supaya bersamaan yang momentum kegiatan yang kita lakukan itu tuh kolaborasi semua awardnya juga diberikan di tangan itu. Gitu. Ini luar biasa sekali. Ibaratnya walaupun kita dari apa Domlang banyak jalan menuju Roma tuh. Om Dom lewat mana-mana tapi kita kumpul di satu titik tuh. Kita berharap ya kalau di Papua folk ini stylenya tuh ya macam tadi Om. Gong bunyi di tanggal 1, dia jalan sampai nanti tanggal 1 tahun depan. Maksudnya tanggal 1 Juli tahun depan. Sehingga di tanggal 1 kita start, di bulan Agustus nih kalau kita sepakati ada banyak momen yang kita laksanakan. Setelah itu pun akan ada lagi. Kita hanya kalau di Papua folk, kita sedikit mungkin agak sedikit menghindari yang namanya lomba. Karena kita bicara tradisi ini tidak bisa dilombakan. Tapi kita coba memanfaatkan media teknologi untuk meng-create bagian-bagian ini. Kita tahu bahwa di kampung-kampung di Papua seperti Kakak Arnold style itu, banyak seniman-seniman besar yang mungkin dorang belum dapat panggung yang pas. Tapi sekarang dengan teknologi yang ada, dorang bisa kirim dompu karya, mungkin folk song contoh, mereka bisa kirim dompu karya, kita kurasi, kita kasih penilaian untuk umpama 10 terbaik. Kita berikan apresiasi dari dompu karya dan mungkin dom bisa tampil di macam Om Dom punya event tanggal hari Mambesak, dom bisa tampil atau di tanggal 1 mungkin ya seperti itu. Kita adakan komunitas Oyandi Dompu Studio, mungkin seniman itu dong datang yang folk song. Mungkin kita bisa rekomendasi mereka bikin rekaman yang baik, terus adat Iam dan teman-teman dorang bisa bikin dong punya video klip apa. Jadi kita bisa keluarkan satu kompilasi dari itu. Sehingga ini loh hasil dari kerja-kerja kebudayaan kita. Jadi akhirnya barang itu tidak milik 1-2 orang, tapi ini akhirnya jadi karya bersama. Karena kita pun tanggung jawab. Kalau Kakak Arnold saya dengan keterbatasan bisa tinggalkan legasi yang baik. Masa kita yang teknologi yang hebat ini Tontra bisa kasih tinggal. Ya budaya itu kan kita bisa modifikasi dia, bisa daur ulang lah, bisa buat dia rekonstruksi dia kembali untuk ya sehingga menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, mungkin itu saja dari apa yang sedang kita kerja, tapi terima kasih sekali Om Yori sudah bisa hadir hari ini sehingga memberikan kita pemahaman yang berbeda, bisa melihat seorang tokoh budayawan besar Papua dengan perspektif yang lain yang selama ini orang tidak lihat. Nah, itu yang terima kasih sekali Om. Jangan bosan-bosan ya Om. Siap, Om. Karena mungkin ke depan nanti coba ya seperti kita Om acara ini kan ngopi Papua atau ngobrol pikiran inovasi. Kita akan mencoba terus menggali tentang budaya nih supaya tompu generasi ini dong bisa ada
ada yang dong tinggalkan, kita tinggalkan buat dorang. Terima kasih Om untuk acara kita hari ini. Tuhan berkati untuk Om punya waktu, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah kerja luar biasa. Tetap semangat untuk kita kerja meninggalkan sesuatu yang baik bagi generasi kita, bagi tanah Papua tercinta. Tuhan berkati. Luar biasa. Terima kasih lagi ya semua ya. Ya. Oke Om Yori, luar biasa untuk Om punya waktu yang kita Tom susita Om pu waktu dari tadi untuk cerita, tapi banyak hal yang Om sudah cerita buat kita. Mungkin saya juga mungkin tahu Kakak Arnold, tapi tidak banyak tahu tentang hal yang, dan hari ini Om sudah cerita, dan mungkin banyak teman-teman di luar yang belum. Sehingga mungkin sebelum kita ngakhiri Tom ini mungkin saya minta Om ada closing statement kah untuk biar ya pesan-pesan buat Tom punya generasi, buat Tom orang Papua hari ini. Terima kasih Om Mabel. Saya pikir warisan yang paling terbesar dari Arnold Clement Sapp itu adalah pemikiran kebudayaan itu adalah milik bersama. Amin. Jadi ketika kita mau kerja kebudayaan itu tidak bisa satu orang saja yang kerja. Harus semua orang, dan untuk kerja kebudayaan itu harus orang yang punya hati untuk kerja kebudayaan. Jadi mari kita membuka ruang untuk kerjasama ini, karena belajar dari Bapak Arnold dan teman-teman bahwa dia seorang biak, tapi dia tidak mempertahankan dia punya grup Manyori itu, tapi dia membentuk grup membesarkan, di dalamnya ada 40 orang anggota yang semua terdiri dari berbagai macam suku bangsa, dan dia melahirkan 4 album itu, semua lagu-lagu sampai daerah yang tuan tidak tahu di Buruai kayak mana sana juga ada dia lagu. Begitu. Jadi luar biasa sekali. Jadi dia sadar bahwa kebudayaan itu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang atau dua orang, harus dikerjakan oleh bersama, dan karena kebudayaan itu adalah kebudayaan kolektif. Dan merupakan tanggung jawab bersama. Jadi siapapun yang punya ide, gagasan, punya hati untuk kerja kebudayaan, mari sama-sama. Bisa datang sama-sama dengan Om, bisa sama-sama dengan saya. Lebih baik kita kerja kecil tapi dampaknya besar daripada kita pikir besar. Betul. Gitu. Jadi itu saja ajakan saya untuk mari mencintai kebudayaan itu secara bersama-sama. Kalau kita tidak cinta kebudayaan, terus siapa lagi yang mau cinta kita budaya? Begitu. Itu saja. Betul, ya. Dong bilang kalau almarhum Bram Ataruri bilang kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Oke. Terima kasih untuk acara kita di hari ini. Om Beb,